Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Muhammad Lutfi akan menjelaskan tentang materi UTS Sistem Jaringan yang akan merangkum materi dari 1 sampai 5. Yang pertama ada Introduction to Network. Jaringan komputer sendiri by definition itu adalah sekumpulan perangkat yang saling terhubung untuk melakukan pertukaran data komunikasi. Jaringan menjadi infrastruktur utama untuk mendukung layanan seperti internet, email, video conference, dan cloud service atau yang biasa kita gunakan gitu, terutama internet. Tujuan utama jaringan sendiri itu ada 4 tujuan. Salah satunya konektivitas antar perangkat, terus berbagi sumber daya atau resource sharing, komunikasi data yang cepat dan efisien, serta mendukung optimalisasi bisnis dan layanan digital. Lalu kita masuk ke komponen jaringannya, itu ada end device yang biasa kita pakai kayak laptop ini, atau handphone, atau PC gitu, yang biasa kita gunakan, utilitas yang kita gunakan untuk menunjang pekerjaan kita gitu. Terus ada perangkat jaringan. Jadi si end device ini adalah perangkat yang biasanya kita gunakan. Ciri-cirinya itu perangkat yang biasa kita gunakan aja sih, yang user atau siapapun bisa pakai gitu asal terkoneksi sama jaringan. Terus perangkat jaringan sendiri itu ada switch, ada router, access point, dan firewall. Switch ini biasanya itu cuman buat distribusi aja ya, buat layer 2. Kayak buat eh, ngebagi segmentasi jaringan gitu. Biasanya antar LAN gitu. Biasanya dia pakai LAN, dan itu tuh buat ngebagi segmentasi portnya itu per berapa jaringan nih buat misahin. Nah, router itu biasanya itu berjalan di layer 3. Jadi kalau switch itu ada di layer 2, dia itu detect MAC address aja sih. Jadi kalau layer 2 itu buat pengecekannya itu nanti pakai outputnya itu pakai MAC address. Jadi kalau misalkan switch itu ada MAC address, kalau layer 3 itu berjalan di IP gitu. Kalau switch berjalan di layer 2 MAC address, kalau router itu di layer 3. Jadi, jadi kalau buat troubleshootingnya oscillator itu pakai prinsip layer 1 physical, terus layer 2 detect MAC address apa enggak. Kalau misalkan physicalnya up, MAC address-nya nggak detect gitu. Berarti kan IP atau layer 3-nya itu juga pasti nggak akan detect gitu. Jadi per segmen sih. Terus poin, ini wireless access. Contohnya mungkin di kehidupan kita tuh eh, ada AP itu paling banyak itu di rumah-rumah modem ONT. Terus ada firewall, keamanan jaringan beberapa brand kayak Forti, SD-WAN juga ada SD-WAN ada beberapa fitur firewallnya buat keamanan jaringan sih, kayak misalkan dia ngeblok protokol tertentu atau mengamankan jaringan dari segmentasi-segmentasi IP tertentu gitu. Terus medianya sendiri ada UTP atau kabelan, terus ada fiber optik, ya terus ada wireless sih. Kayak misalkan contohnya perangkat-perangkat tadi access point ada juga beberapa brand kayak Aruba dan lain-lain lah. Terus jenis-jenis jaringan sendiri itu ada LAN, local area network. Ini segmentasinya kecil ya, kayak di kantor atau kampus. Jadi kalau LAN itu dia masih satu lingkup, dia pasti pakai wire ya, pakai kabel. Jadi kayak misalkan satu jaringan kampus gitu, terus jaringan Soho, ya internet Soho gitu, dan itu eh, jaringan ini ya di satu kantor itu aja. Jadi misalkan dari kantor A nggak ada, sorry, dari lantai 1 ke lantai 2 gitu, atau bahkan satu lantai gitu, tapi banyak user, banyak PC gitu. Terus one wide area network itu menghubungkan banyak LAN. Jadi kalau misalkan ada kantor itu biasanya dihubungin sama WAN gitu. Biasanya sih dia cakupannya itu besar ya. Biasanya punya ini ISP gitu, Internet Service Provider. Karena dia menghubungkan banyak PT ke PT lain gitu pakai metro. Dan di dalam WAN sendiri itu juga biasanya banyak VLAN, banyak service. Layer 3 juga di dalamnya.
Internet itu jaringan global yang menghubungkan seluruh jaringan di dunia yang biasanya kita akses nih internet publik. Terus kita masuk ke materi kedua, Basic Switch and Device Configuration. Di materi ini mempelajari dasar-dasar pengelolaan perangkat jaringan, khususnya switch Cisco dan end-device sistem operasi jaringan yang berfungsi sebagai penghubung antar pengguna. Perangkat keras dan aplikasi yang berjalan di perangkat jaringan, pengelolaan perangkat dapat dilakukan melalui GUI maupun CLI. Namun pada perangkat jaringan profesional lebih banyak menggunakan CLI karena lebih stabil dan memberikan kontrol yang lebih lengkap. Jadi eh, ada beberapa perangkat switch itu yang bisa pakai GUI yang paling umum atau common itu mikrotik ya. Jadi mikrotik tuh cukup umum lah penggunaan GUI-nya gitu, ini CLI-nya. Cuman kalau CLI yang paling banyak ya Cisco, Huawei gitu itu Huawei juga ada dashboard GUI-nya. Cuman kalau saya sendiri sih lebih seneng pakai CLI ya. Karena satu lebih ringan. Cuman ya kalau gue ada keuntungannya dashboard itu udah menampilkan sih apa aja fitur-fitur yang mau kita gunakan gitu. Saya kita mau bikin port trunking atau switching gitu atau mau nanamin IP itu biasanya lebih mudah kalau misalkan emang orangnya tuh lebih senang mempelajari dashboard ya kayak buat ngeliat oh tampilannya udah apal gitu layout atau tampilannya. Cuman kalau CLI kan harus ngapalin komen-komennya. Jadi itu kadang beda brand kan beda beda komen, beda brand beda komen. Terus jadi kita mungkin lebih banyak buat ngapalin tiap brand aja sih. Mungkin kekurangannya itu ya. Untuk mengakses perangkat jaringan juga ada metode seperti konsol, SSH, dan telnet. Sebenarnya kalau konsol ini fisikal ya. Jadi kalau konsol ini beberapa ada yang pakai misalkan USB to USB gitu. Dan metode konsol ini juga kita harus setiap brand tuh harus menyiapkan ini juga menyiapkan beberapa driver gitu. Jadi nggak bisa cuma kita konsol. Jadi kayak di ASR 90 itu dia butuh diinstal driver ASR 90-nya. Hampir di semua ini sih di semua device ya. Jadi kalau misalkan perangkat tuh tergantung dia pakai serial misalkan Aten ya kita harus install driver Atennya dulu di device kita. Terus SSH sama Telnet sama aja sih. Cuman bedanya SSH itu lebih secure. Em, Kalau di aplikasinya sendiri, kalau di Windows itu banyak contoh penggunaan buat ngakses perangkat ini ya, buat ngeremote ini. Ada Security RT, Excel, dan banyak sih. Termus juga bisa ya. Tapi paling umum, paling common itu defaultnya kebanyakan pakai putih sih, karena ringan juga dia. Cuman ya putih ya udah tampilannya ya default aja. Jadi kalau misalkan buat lebih advance ya kayak misalkan kita mau nyimpen data perangkat dan lain-lain atau eh, biasanya sih kalau misalkan buat naruh script gitu saya nggak pernah di putih cuman kalau di Sikorsky RT bisa sih. Jadi kalau putih itu agak terbatas juga sebenarnya fiturnya. Untuk akses ke perangkat jaringan itu beberapa caranya bisa konsol, telnet, atau SSH. Kalau konsol itu biasanya digunakan kalau buat perangkat kosong sama buat perangkat unmonitoring sih kalau udah butuh onsite ya. Cuman kalau misalkan dia bisa di remote dari jauh, ada field management dan lain-lain, itu bisa pakai SSH sama telnet aja. Di perangkat iOS terdapat beberapa mode konfigurasi. Salah satunya itu oh, privilege buat ngelihat mode ngonfig sama buat nge-show aja gitu. Jadi ada privilege 17 sama privilege berapa ya? Jadi ada privilege buat execute mode, configuration mode, sama view only sih. Jadi setiap user itu punya akses yang beda gitu buat kebutuhan administrasi jaringan. Jadi ada privilege yang cuma bisa nge-show sama bisa nge-show dan eksekusi jaringan. Jadi tergantung dia ada di privilege berapa. Jadi kalau misalkan bedanya apa nanti pas di kalau misalkan di Cisco
dia nggak ada nggak bisa configuration terminal gitu, nggak bisa pakai multi config itu karena secara administrasi privilege-nya dia, akunnya dia tuh nggak nyampe buat ngonfig lah, simpelnya gitu. Kalau di Huawei dia nggak bisa ngonfig, pas masuk sistem view dia nggak bisa invalid. Konfigurasi dasar perangkat itu ada ngasih hostname, ngasih password, serta konfigurasi alamat IP. Pemberian hostname sendiri ini untuk mengidentifikasi perangkat dan jaringan, sedangkan password ini digunakan untuk meningkatkan keamanan akses di perangkat. Selain itu, materi ini juga ngebahas tentang perubahan IPv4 dan IPv6, subnet gateway, dan default gateway di Windows yang berfungsi sebagai konektivitas jaringan di alamat IP dan dilakukan secara manual maupun otomatis pakai DHCP. Jadi konfigurasi basic configurationnya emang kalau belajar network tuh ngasih hostname. Jadi misalkan default beli router nih, atau beli switch ya gitu, switch switch Cisco gitu. Dia pas masuk kita konsol tulisannya masih Cisco. Nah, si Cisco ini ini kita bakal ganti. Kenapa? Karena kalau misalkan dia hostname nggak diganti, kan ini default. Ada berapa banyak si Cisco yang defaultnya itu tulisannya Cisco. Jadi buat ngebedain antar jaringan atau antar, sorry, bukan antar device, itu identifikasinya itu biasanya pakai hostname. Jadi emang ada SN juga ada. Cuman kan lebih mudah kalau misalkan kita pakai hostname. Jadi buat identifikasi juga perangkat ini adanya di mana dan fungsinya sebagai apa gitu biasanya. Terus ada eh, pengaturan password. Jadi setiap kali kita masuk perangkat, biasanya kita diperlukan login untuk password gitu ya. Fungsinya buat biar nggak semua orang masuk gitu. Jadi nggak semua orang punya IP, perangkat ini punya akses, semua orang bisa langsung masuk gitu. Biasanya kita pakai password gitu. Terus ada pemberian alamat IP. Kalau ngomongin switch, dia berarti berada di interface gitu. Cuman balik lagi, dia itu mode portnya apa. Jadi IP ini fungsinya buat apa gitu. Biasanya sebelum ngasih IP, kadang kita perlu menentukan mode port dan fungsi port ini sebagai apa gitu. Apakah distribusi, apakah dia sebagai router, apa sebagai switch gitu. Jadi setelah diberikan IP, fungsi IP ini tuh apa gitu. Kalau misalkan di laptop sendiri pemberian IP itu fungsinya bisa banyak ya, bisa buat konektivitas antar jaringan dari jaringan network satu ke network dua, atau buat internetan gitu. Di sini juga ada cara konfigurasi internet eh, di laptop ya, pakai statik sama DHCP. Kalau statik sih tinggal buka ini aja sih, tinggal buka kontrol panel, dia ada network ke sini, change adapter setting. Ini biasanya tinggal ke internet satu sih, cuman nggak tahu ya teman-teman yang lain itu pakai internet berapa. Ini tinggal ubah ini terus kita ubah, oh, sorry sorry, kayaknya ini nggak kelihatan juga deh di Zoom. Nah, mungkin itu bakal terpisah ya materi penjelasan tutorial caranya gimana. Itu sih jadi ada basic configurationnya itu ada ngasih ngasih hostname. Kalau di Cisco sih komennya cuman ini doang sih. Misal di switch ya config T hostname misalkan switch Universitas Cyber Asia terus enter. Terus masuk lagi exit, masukin passwordnya misalkan admin 123 enter, keluarin. Terus eh, tagging IP sih sebenarnya bi- bisa di bisa di interface ya, misalkan interface GI 001, interface GI kita masuk ke ini masih masih masuk di mode config.
interface GI001, kita tinggal tagging IP-nya, IP address 192.168.10.1, yang kita pakai 10.1. Hmm, pakai SAS 30, 255, dot 255, dot 255, dot 252 gitu. Ntar nanti udah tuh, misal di laptop kita, di kan switch di J1, itu colok kabelan ke arah laptop, di laptop kita pakai 9192.168.10.2, SAS 30 juga, dan itu bisa tes ping-pingan apa kalau di jalan apa enggak. Nah itu buat basic pertama, buat ngetes interface port sama konektivitas switch aja sih. Protocols and module, materi itu ngejelasin bahwa komunikasi jaringan itu memerlukan aturan dan protokol agar perangkat yang berbeda dapat saling bertukar informasi dengan benar gitu. Dalam setiap proses komunikasi selalu terdapat pengirim dan penerima. Dan media transmisi yang digunakan untuk mengirimkan data itu juga bermacam-macam ya. Protokol jaringan memiliki beberapa fungsi penting seperti mengidentifikasi perangkat, mengatur lalu lintas traffic data, memastikan data terkirim dengan benar, terus mendeteksi kesalahan dan mendukung komunikasi antar aplikasi. Agar komunikasi berjalan lancar, protokol juga mengatur format pesan, ukuran data, waktu, dan pengiriman. Atau biasanya juga metode pengiriman data. Metode pengiriman data terdiri dari beberapa tipe unicast. Itu satu pengirim ke satu penerima. Jadi dia point to point. Jadi ini ada pengirim, satu penerima. Jadi kayak mantul aja gitu, satu. Terus multicast, satu pengirim ke beberapa penerima tertentu gitu. Ini kayak point to multi point. Terus broadcast, satu pengirim ke seluruh perangkat yang ada dalam jaringan. Dalam jaringan modern digunakan kumpulan protokol yang disebut protokol switch, di mana TCP/IP merupakan protokol switch yang paling banyak digunakan di internet. Kenapa? TCP/IP ini sangat banyak digunakan di internet. Beberapa protokol paling penting termasuk di dalamnya itu ada satu HTTP buat layanan web, TCP juga untuk memastikan pengiriman data yang andal, IP untuk proses pengelamatan dan routing gitu. Ethernet ini komunikasi jaringan LAN. Jadi TCP/IP ini banyak dipakai di internet karena sifatnya eh, dia itu eh, le- reliability-nya bisa bisa diandalkan gitu. Karena dia tuh terjamin, tergarantit lah. Terus IP-nya ini kan dipakai untuk routing jaringan ya. Materi ini juga ada ngebahas tentang organisasi standar seperti IETV, IEE, TAA, dan ITU yang berperan mengembangkan dan menjaga standar komunikasi agar jaringan perangkat dari berbagai vendor itu dapat bekerja sama dengan baik. Ini ada physical layer. Physical layer ini ngebahas lapisan paling bawah pada mode jaringan yang bertugas mengirimkan bit melalui media transmisi. Lapisan ini menangani proses pengiriman sinyal satu perangkat ke perangkat lainnya melalui kabel maupun nirkabel, melalui wireless maupun wire. Kinerja media jaringan juga beberapa dipengaruhi sama faktor seperti bandwidth, latensi, throughput, dan bandwidth menunjukkan kapasitas, dan bandwidth sendiri itu nunjukin kapasitas media dalam membawa data ya. Sedangkan kalau throughput itu ngegambarin kecepatan data yang benar-benar diterima oleh pengguna. Jadi si kalau ngomongin asal layer di sistem jaringan, itu kan kita ngomongin tentang physical layer, ada physical, terus layer satu, layer 2, layer 3. Physical, layer 2, MAC address, layer 3-nya IP kan. Nah, kalau si physicalnya aja, kabelnya atau fisiknya aja itu udah kurang oke, bandwidthnya udah jelek, latensinya udah tinggi, throughputnya juga jelek, bandwidthnya juga nggak sesuai, latensinya juga tinggi, maka service yang di bawah layer 2 itu juga bisa jadi jelek. Jadi kalau misalkan kita punya permasalahan jaringan gitu di suatu kantor,
Itu biasanya kalau di sistem itu kalau misalkan ada indikasi jaringan yang jelek, yang pertama kali dicek itu juga sebenarnya ya fisikalnya dulu gitu. Karena bisa jadi konfigurasi kita sudah benar gitu. Karena itu udah existing, udah running oke. Tapi fisikalnya ternyata bad, ada bending di FO-nya atau UTP-nya juga ternyata jelek gitu kualitasnya. Atau degradasi karena udah umur, ya itu juga bisa mempengaruhi kualitas jaringan kita, gitu. Ini ada beberapa jenis media fisikal transmisinya ya. Salah satu kabel tembaga, Cooper. Ini lumayan murah, dipasang jenis yang paling banyak itu ada UTP, STP, dan koaksial. Cuman Cooper ini jangkauan jaraknya ini nggak terlalu bisa panjang, nggak sepanjang FO. UTP juga jadi standar utama jaring internet menggunakan konektor RJ45. Lalu ada fiber optik, ini menggunakan cahaya sebagai transmisinya. Ini lebih bandwidthnya itu jauh lebih tinggi, lebih gede dari Cooper ya. Cooper tuh maksimal 1 giga ya. 1 giga ya. 1 giga Cooper tuh maksimal kayak 1 giga. Ya fiber optik bisa bisa ini sih. Bisa sampai tera setahu saya. Asal ada DODM atau perangkat-perangkat perangkat-perangkat seperti DODM ya. Atau router-router core tinggi gitu. Yang udah ratusan giga itu bisa tuh. Kan tetap pakai fiber optik. Cuman ya fiber optik ini costnya lumayan lebih mahal daripada UTP. Ada beberapa tipe single mode dan multi mode. Single mode itu LR, biasanya tipe LR, terus multi mode SR. Kalau single mode ini biasanya pemakaiannya itu buat jarak-jarak jauh, biasanya ratusan kilo, sorry puluhan kilo atau kilometer gitu. Udah kilometer tuh udah pakai single mode karena dia tembakan lasernya itu lurus. Kalau multi mode itu dia nge-wide gitu, dia tembakan lasernya lebih nge-wide, jadi lebih melebar. Dia bagus biasanya kalau multi mode itu buat jarak-jarak dekat, biasanya antara kalau masih satu lantai itu lebih bagus kalau kayak multi mode. Nah, ya, ngaruhnya di mana? Ngaruhnya di redamannya. Bisa single mode pakai eh misal antara gitu pakai single mode ya bisa-bisa juga sebenarnya. Cuman pasti redamannya bakal beda. Terus wireless media menggunakan radio atau microwave mengirimkan data teknologi antara lain Wi-Fi. Keunggulan wireless ini mobilitas tinggi namun memiliki kelemahan seperti rentan terhadap intervensi, keamanan yang lebih kompleks dan bandwidth yang harus dibagi dengan pengguna lain. Jadi bandwidth share-nya ini emang lebih besar kalau Wi-Fi sih. Terus kita masuk ke merancang pengelolaan jaringan. Ini ngomongin tentang IPv4 ya. Nanti ada IPv6, cuman saya juga belum terlalu mendalam tentang IPv6. Definisi dan struktur internet protokol IPv6 ini rentan panjang ini 32 bit, terbagi menjadi 4 oktet. Kayak misalkan 192, 128, 10 dan 1. 192 itu oktet 1, 168 oktet 2, 10 itu oktet 3, dan 1 itu oktet 4. Masing-masing setiap oktet itu berukuran 8 bit. Dan IP address ini memuat dua informasi utama yaitu identitas jaringan atau network ID dan perangkat identitas perangkat atau host ID. IP itu ada kelas A, B, C dan ini identifikasinya itu dari subnetnya. Metode kelasnya itu CIDR. Ini dikenalkan tahun 90-an. Ngebagi prefix notasi miring seperti ses 24, ses 25, 26, 27, 30, dan 32 gitu. Nanti ngaruhnya di apa? Kenapa sih subnet ini ngaruhnya di IP ini apa? Subnet ini ngaruhnya di IP ini akan eh, semakin besar rentan subnetnya,
Misalkan 124, berarti itu bakal ngaruh ke jumlah host yang bisa diberikan IP-nya gitu. Jadi kalau misalkan kita punya 130, itu tuh kita harus kepake sama satu IP itu kepake sama misalkan gateway, terus networknya sendiri. Berarti yang bisa dipakai itu cuman misalkan cuman satu host doang, satu user doang. Itu kan misalkan kita cuma punya alokasi tiga, itu kepake sama network sama gateway. Berarti kita cuma bisa kemakan satu, dan itu fungsi subnet itu untuk ini sih buat buat apa ya? Buat ngebagi nanti alokasi IP-nya itu bisa dapat berapa. Terus penerapan subnetting, metode pemberian IP ini biasanya itu bisa pakai statik. Kalau di kita sih di dunia jaringan biasanya pakai IP statik. Nah, IP statik ini ada IP public sama IP private gitu di bedanya. Cuman kalau misalkan internet itu ada yang statik sama yang di HCP. Jadi IP-nya berubah-ubah. Terus itu ada materi konfigurasi switch. Ini kayak materi terakhir ya. Konfigurasi switch pada jaringan. Unsur jaringan dan teknologi Ethernet. Komponen jaringan sebuah jaringan komputer terbentuk dari interaksi antar perangkat and device seperti PC, laptop, serta intermediary device lain seperti switch dan router. Media penghubung kabel, tembaga, fiber optik, dan wireless. Pesan data dan protokol aturan. Ethernet sendiri merupakan standar protokolan paling populer yang bekerja di lapisan fisik dan data link model OSI. Teknologi ini cukup disukai karena cukup andal, simpel dirawat, serta biaya pemasangan internet umumnya dipadukan dengan jumlah kabel UTP. Dua, jumlah komunikasi data dan karakteristik perangkat. Media transmisi data mengalir melalui tiga skema, yaitu unicast, multicast, dan broadcast. Kecepatan jadi selalu lintas ini mengaruhi utusan bandwidth karena kinerja jaringan. Hub dan switch gitu. Hub ini cuman apa yang bridge aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan punya kita misalkan punya eh, satu layanan gitu dari ISP, kita langganan internet gitu dari modem, satu modem gitu kan ada port lainnya di belakangnya modemnya. Nah itu mau kita distribusin ke banyak PC gitu, misalkan di kantor kita punya PC, ya udah colok satu LAN ini itu kan di HCP. Kalau hub itu nanti dicolok aja ke si hubnya, itu nanti dia bakal keluar internet tuh di setiap portnya, jadi kayak menduplikasi port-portnya aja sih biar banyak, biar nge-bridge aja. Kalau switch itu dia biasanya bisa di manajemen. Jadi misalkan dia bisa tagging VLAN. Jadi misalkan kita mau nih VLAN 10, kita punya dua VLAN 20 sama VLAN 30 gitu. VLAN 20 ini penggunaannya misalkan di ruangan A, ya udah nanti kita duplikasinya itu VLAN 20 itu kita bikin segmentasi VLAN 20 di misalkan dari port 1 sampai port 5 itu VLAN 20 dan lain-lain. Jadi nanti nggak bakal ketukar loh lintas trafficnya. VLAN. Switch jaringan itu ada unmanaged switch sama managed switch gitu. Kalau buat konfigurasinya sendiri ini pakai CLI biasanya kalau Cisco tuh pakai CLI, dan konfignya sebenarnya masih basic ya, kayak misalkan tadi bikin VLAN, biasanya switch tuh cuma bikin VLAN aja sih, bikin VLAN aja, distribusi aja, udah sih itu aja. Kalau misalkan basicnya sama sih, kalau di Cisco itu tinggal buat VLAN-nya, tagging VLAN-nya, terus mode portnya apa, kayak switch port mode akses gitu, terus switch port allowed VLAN gitu. Tapi beberapa router juga sekarang udah ada yang bisa digunakan jadi layer 2 switch sih. Jadi nggak harus beli, kalau misalnya emang kita ada router gitu, terus mau kita pakai sebagai layer 2 switch juga ya tetap bisa. Jadi kalau ada router nih, kita mau pakai, gue mau jadiin layer 2 switch gitu sekalian gue jalanin fungsi sebagai router juga bisa juga. Lebih itu presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.